Oke, selamat siang teman-teman intelijen information retrieval semuanya. Seperti pemberitahuan saya sebelumnya, jadi mohon maaf karena pada hari Rabu ini, pada hari Rabu siang ini saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung melalui Zoom karena saya ada pelatihan dari Kominfo di sini, tapi di sini sebagai penggantinya saya akan memberikan video pembelajaran. Di sini materi yang akan saya berikan adalah tentang crawling data. Ya, saya awali dulu sebelum kita masuk ke bagian implementasinya ya teman-teman ya. Faktanya sekarang perkembangan internet di dunia ini sangat pesat sekali di sini. Ya, kita lihat bahwa di tahun 2015 saja jumlah website jumlah website yang ada di dunia ini berjumlah sebesar 863 juta. Walaupun sebenarnya ini mengalami penurunan di tahun 2014, tapi kita yakin di tahun 2020 ini pasti jumlah website ya masih berkisar antara angka ini ataupun mungkin bisa lebih di sini, gitu ya. Apalagi di sini kemarin saya sudah menjelaskan konsep tentang information retrieval, hubungannya dengan search engine. Kalian tahu juga bahwa Google kalau kita melakukan pencarian di Google, pasti yang akan disajikan oleh Google adalah link-link gitu ya, link-link dari suatu website yang itu akan dianggap sebagai dokumen. Oleh karena itu ya, hal utama juga untuk kita mendapatkan suatu sekumpulan dokumen yaitu adalah data-data melalui website di sini. Nah, problemnya adalah seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, website itu sangat besar dan terus berkembang. Ya, terus berkembang itu bukan statis tapi dinamis. Bahkan misalkan kita kalau berbicara tentang media sosial ya, dalam sehari kita bisa bayangkan misalkan Twitter, Instagram atau Facebook ya, berapa postingan yang hadir gitu ya dalam tiap harinya di Facebook, Twitter ataupun Instagram di seluruh dunia ini ya. Karena perkembangan yang besar itu perkembangan data yang besar itu, bagaimana cara mendapatkan datanya gitu ya? Apakah kita harus melakukan copy paste terhadap halaman website itu gitu ya? Otomatis itu membuat kita pusing dan juga menguras energi gitu ya, dan juga membuang waktu di sini ya. Oleh karena itu solusi yang bisa digunakan yaitu adalah menggunakan crawler ya. Crawler ini berfungsi untuk kita nantinya akan mencari gitu ya, kemudian mendownload konten-konten yang ada di web page yang kita inginkan gitu ya, kemudian kita simpan. Nah, itu hasil crawling itu gitu ya, itu akan menjadi sekumpulan data yang ada di sistem IR kita atau information retrieval kita di sini ya. Program yang dilakukan untuk melakukan crawling itu sering disebut adalah web crawler, bisa disebut spider ataupun scraper gitu ya, banyak istilahnya, tapi intinya adalah sama di sini. Fokus dari kerja crawling adalah web page yang mempunyai topik tertentu gitu ya. Jadi kita mau melakukan crawling, pengambilan data terhadap website yang memiliki topik tertentu, misalkan berita gitu ya, kemudian website tentang resep masakan, jurnal dan lain-lain. Kemudian bisa juga link pada suatu website yang masih terkait dengan topik yang dicari ya. Ini misalkan sering kita jumpai misalkan di website tertentu gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ya, saya membuka ini ya, file sport.detik.com/sepakbola. Saya membuka satu buah link di sini ya. Di dalamnya kita bisa lihat bahwa ada link lain di sini. Misalkan contohnya baca juga gitu ya. Nah, baca juga, Barcelona sudah jatuh tertimpa
Coutinho di sini. Mohon maaf ya buat fans Barcelona yang kemarin kalah oleh Bayern Munchen gitu ya. Tapi jangan khawatir, masih ada tahun depan ya, bisa coba lagi di tahun depan di sini. Teman-teman, bagi teman-teman yang fansnya Barcelona. Nah, ini contohnya ya, di dalam suatu website atau misalkan dalam suatu berita, di sini juga terdapat link yang mengarahkan user untuk membaca berita yang lain yang mungkin terkait dengan berita ini. Seperti itu maksudnya. Ya, kemudian jika crawler itu ditambahkan dengan text classifier, itu dapat menentukan suatu page termasuk dalam topik apa di sini, gitu ya. Misalkan contohnya di berita juga ya, di berita juga misalkan ada tentang berita politik, ekonomi, olahraga pun bisa dipecah ya, misalkan sepak bola, basket, badminton, tenis dan lain-lain di sini. Nah, ada juga istilahnya adalah distributed crawling. Ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi misalkan data yang ingin diambil itu berjumlah sangat banyak, jadi tidak mungkin hanya satu komputer yang bekerja di sini ya. Jadi pembagian kerjanya bisa dibagi oleh beberapa komputer. Tapi kita tidak akan mempraktekkan sampai sejauh ini gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam, mulai sedikit masuk ke dalam bagian implementasi, teman-teman. Apakah kita ini harus melakukan 100% coding sendiri gitu ya? Di luar sana itu banyak sekali library gitu ya, library atau API yang mungkin bisa dipakai, yang bisa membantu kerja kita gitu ya, kerja kita kedepannya untuk membangun suatu software atau aplikasi gitu ya. Kalau kemarin memang, kalau mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya dulu belajar Alpro, belajar PPO, semuanya full coding sendiri gitu ya, tapi kedepannya gitu ya, nanti kalian tidak perlu harus coding sendiri. Kalau bisa pakai library atau API dari luar ya silahkan, monggo saja di sini gitu ya. Jadi di sini terutama mungkin kalau bagi teman-teman yang ingin mendalami atau masuk ke dalam konsentrasi data science and artificial intelligence, di sini akan banyak sekali library yang bisa dipakai, sehingga mulai sekarang kita akan bekerja secara efektif dan efisien gitu ya. Tapi sebelum saya masuk ke implementasi yang sesungguhnya, mari kita lihat dulu di sini. Ini adalah gambaran dari tipe website, teman-teman. Jadi seperti gunung es, kalau kalian tahu gitu ya. Gunung es itu maksudnya apa? Yang ada di permukaan itu hanya kelihatan sedikit ya, hanya kelihatan sedikit yang ada di permukaan di sini. Ya, itu namanya adalah surface web. Ya, surface web itu adalah website-website yang bisa dilihat atau bisa diakses secara umum. Contohnya ya Google, Bing, dan lain-lain. Kemudian di dalamnya ada deep website, gitu ya. Deep website itu yang dimana ini tidak sembarangan orang bisa mengakses, gitu ya. Tidak sembarangan orang bisa mengakses. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai izin untuk mengakses itu. Contohnya misalkan academic information ya. Contohnya kalau misalkan kita di Ubaya ada istilahnya namanya My Ubaya gitu ya. Orang lain pasti tidak bisa membuka kecuali dia tahu username atau password kita di sini. Yang terakhir adalah dark web di sini. Nah, dark web ini kerjaannya hacker gitu ya. Kerjaannya hacker ini masuk di sini. Ya, salah satunya illegal information. Nah, kemudian ya mungkin ini bagi teman-teman yang cowok ya, yang mungkin suka mengakses ini gitu ya. Nah, itu termasuk dark web di sini. Penggunaan VPN gitu ya, atau proxy dari luar. Nah, itu termasuk sebenarnya masuk ke dalam ilegal di sini, yaitu dark web. Gitu ya. Kemudian nantinya ya, untuk
konsep dari crawling kita perlu sedikit mengingat ya, teman-teman sudah pasti mendapatkan ini di Dash Web gitu ya, dan juga kemarin di mata kuliah P-Web juga sudah dapat. Kalian hanya ini sedikit mengingatkan bahwa struktur website adalah seperti ini gitu ya. Nanti yang kita crawling itu adalah di bagian-bagian konten di sini. Nah, oke, kita mulai masuk ke implementasinya ya. Silahkan nanti kalian teman-teman di rumah bisa mencoba gitu ya. Ini studi kasus yang saya bawa di sini adalah kita berusaha meng-crawling alamat website ini sport.detik.com/sepakbola, karena di sini saya merupakan penggemar sepak bola gitu ya. Ini yang akan situs yang akan kita crawling. Kemudian data yang kita crawling itu apa? Di sini ada tanggal berita tuh yang ini teman-teman. Kemudian ada judul tuh ini, dan juga alamat itu yang kalau misalkan judul ini kita klik itu akan menuju ke bagian yang lain. Bagaimana caranya? Nah, di sini cara yang pertama adalah kita melakukan inspect elemen di halaman website tersebut. Kemudian kita berusaha menemukan tag yang berulang yang berisi atau data informasi yang dicari. Ya, ini coba akan saya perlihatkan di sini ya. Misalkan contohnya seperti ini ya, teman-teman ya, website dari Detik. Nah, ini caranya untuk inspect elemen ya, tinggal klik kanan. Kemudian di sini ada inspect elemen. Kalau di Mozilla biasanya dia akan berada di bawah gitu ya. Kalau Google Chrome biasanya akan di sebelah kanan ini. Jadi sebenarnya intinya adalah sama aja di sini gitu ya. Misalkan tadi di sini kita melihat informasinya yang mau diambil adalah ya bagian ini gitu ya, kan tadi ada judul, tanggal berita, kemudian juga nanti linknya bagaimana nanti kita lihat gitu ya. Yang pasti informasi ini, nah kita bisa temukan ya, kita bisa sorot di sini ya. Kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya, di situ keterangannya kayak semacam ada apa ya, quote-nya gitu ya. Itu ada li.gtm bla 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 underscore artikel di sini. Kalau kita klik ya, nah kita lihat di bagian ini, di bagian inspektornya ya. Kemudian ini bisa kita collapse terlebih dahulu teman-teman untuk memastikan bahwa ini merupakan tag yang berulang di sini ya. Coba kita lihat ke bawah lagi teman-teman ya. Ini ya contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tag yang berulang. Coba saya mau sorot bagian yang ini. Coba ya, ini saya ke bawahkan dulu teman-teman, kemudian saya sorot bagian ini ya. Betul ya, satu bisa kelihatan ya, ini ya pada pergerakannya ini. Nah, kalau saya sorot ini dan sorot ini, nah ini merupakan tag yang berulang gitu ya, yang mempunyai nama kelasnya adalah GTM underscore newsfeed underscore artikel di sini. Nah, informasi ini yang harus kita tangkap dulu di sini gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tag yang dimana letak informasi-informasi yang mau kita crawling itu berada. Cari bagian di sini yang berulang gitu ya, tag HTML atau tag informasi yang berulang di sini. Setelah itu kita bisa telusuri lebih dalam di sini ya. Kita expand ya, kira-kira ya judul itu di mana? Ya, judul kita klik di sini kelihatan ya bahwa H2 ya di sini. Ashley yang enjoy banget di Inter ya, tagnya berada di H2. Kemudian untuk tanggalnya ya kita bisa klik dengan ini ya, paling gampang ya, dengan panah ini ya, pick an element from the page gitu ya. Kita bisa lihat di sini, oh tanggal ini ada di text span yang mempunyai nama kelas adalah labdate spasi F11 ya. Kemudian kalau link mana, oh ternyata ini bisa kelihatan, langsung kelihatan ya di atasnya ya. Nah ini linknya ya, ada di tag A di bagian href di sini ya. Itu tadi ya, bahwa kita sudah mendapatkan
4 buah informasi tadi. Tag yang berulang itu ada di li, kemudian judul ada di H2, kemudian link ada di archive, kemudian untuk tanggal ada di tag span dengan kelasnya labdate F11 di sini. Oke, ini saya kembali lagi ke sini ya, ke slide-nya teman-teman. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, judul beritanya ada di H2, tanggal beritanya ada di span dengan nama kelasnya adalah labdate spasi F11, kemudian link beritanya ada di A bagian href di sini. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan implementasi teman-teman. Yang saya ajarkan di sini adalah menggunakan library simple_html DOM. Gitu ya, karena seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal bahwa kita akan menggunakan PHP di sini. Untuk Beautiful Soup atau Selenium itu basicnya adalah Python. Ini tidak akan dipelajari di MK ini, tapi di MK yang lain, yang terutama yang berhubungan dengan data science dan artificial intelligence akan diajarkan di sini. Ya, ini link untuk source-nya jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut di sini. Ya, caranya adalah teman-teman, saya sudah menyediakan gitu ya, simple HTML DOM di ULS. Silahkan teman-teman bisa download gitu ya. Kemudian setelah kalian download, kalian masukkan ke SAMPP, htdocs, kemudian kalian bisa membuat satu buah folder bebas gitu ya, misalkan contohnya di sini saya namanya adalah latihan crawling ya. Kemudian kalian ekstrak ke dalam folder ini gitu ya. Nanti jika hasil ekstraknya nanti akan dapatkan ini gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 item di sini. Abaikan yang crawler_detik dan juga crawler_detik_tugas ya. Ini yang saya tandai. Jika kalian sudah mendownload library simple HTML DOM yang ada di ULS, buat folder baru di SAMPP kalian masing-masing, kemudian di htdoc. Misalkan saya buat nama foldernya adalah latihan_crawling, kemudian ekstrak library simple HTML DOM di dalamnya, maka akan ada 6 buah file ini, ada 5 folder dan 1 buah file seperti yang saya tandai di sini. Saya kembali lagi ke slide-nya teman-teman ya. Penamaan filenya, kemudian kalian buatlah satu buah file PHP di sini teman-teman untuk melakukan implementasinya di sini. Kalau contoh dari saya, ini saya membuat file PHP dengan nama crawler_detik. Ya, kalian bebas mau membuat namanya seperti apa gitu ya. Nah, ini di dalamnya gitu ya, implementasinya simple teman-teman ya. Ini saya akan jelaskan pelan-pelan di sini teman-teman. Yang pertama adalah kita mengincludekan gitu ya, library simple_html_DOM, terutama file PHP-nya di sini. Ya, di sini saya pakai include once ya. Teman-teman mungkin masih ingat di pweb kemarin ada include once, ada include biasa, ada require once, ada require biasa. Di sini saya lebih suka memakai include once di sini. Ya. Kemudian di sini saya buat satu buah variabel $HTML, di mana di sini fungsinya, di sini saya berusaha untuk merequest gitu ya, halaman HTML sport.detik.com/sepakbola di sini ya, menggunakan fungsi file_get_html ya. Parameternya adalah linknya tadi
Ya, kemudian di sini saya buat variabel $i sama dengan 0. Ini fungsinya nanti untuk looping. Jadi ceritanya adalah di sini nanti kita ingin mengambil 10 berita teratas dari sport.detik.com/sepakbola di sini. Tadi ingat ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita sudah mendapatkan tag ya, tag HTML yang berulang, di mana tag itu berisi informasi-informasi yang akan kita crawling. Ya, kalau tag itu berulang, berarti di sini kita harus melakukan looping, teman-teman. Ya, kalau kita lihat lagi di websitenya gitu ya, di website Detik, nah kita lihat bahwa informasi-informasi ini kan berulang ya, teman-teman ya. Yang Ashley yang enjoy banget di Inter, viral Lionel Messi bengong, dan seterusnya. Barcelona dikabarkan sudah pecat Setien, dan seterusnya. Nah, ini kan merupakan berita yang semacam list gitu ya. Ini kan berita yang data yang mau kita ambil, ini kan bentuknya kan adalah list gitu ya, teman-teman ya. Sehingga di sini kita melakukan looping ya. Kemudian di sini tadi ya, variabel $HTML di sini kita mau telusuri dari jika request kita berhasil gitu ya. Jika request kita berhasil ke halaman sportdetik.com, tadi kan kita ingin mencari gitu ya, mencari bahwa di halaman itu gitu ya, di halaman itu terdapat tag li. Kita gunakan function find di sini ya. Cara bacanya adalah hasil requestnya ya dari $HTML tadi, kemudian kita cari gitu ya, kita find dengan function atau method find. Di sini kita cari tag li yang mempunyai nama kelas gitu ya, yang mempunyai nama kelas gtm_newsfeed_article. Di sini tidak hanya kelas ya, teman-teman ya. Saya tekankan ya, bisa jadi kalau misalkan dalam suatu tag itu tidak ada kelasnya, tidak ada nama kelasnya, mungkin saja dia menggunakan ID ya. Kalian bisa menggantinya dengan ID contohnya. Kemudian di sini saya berikan alias ya, alias maksudnya alias ini berfungsi untuk menyimpan gitu ya, disimpan di variabel sementara dengan nama adalah $berita. Nah, kemudian di sini ada pengecekan gitu ya, ada pengecekan karena kita mau mengambil 10 berita teratas, maka if jika $i itu lebih besar dari 10 maka dia di break, kalau tidak maka masuk else gitu ya. Nah, kemudian ingat bahwa tadi ya, informasi-informasi yang kita cari, tanggal, judul berita, dan juga link, semuanya kan ada gitu ya, akan masuk di dalam tag li ya. Kan kalian ingat ya, kalau di strukturnya HTML itu kan seperti hierarki gitu ya, seperti hierarki. Contohnya saya balik lagi ke sini ya, tadi ini ya, hierarki ya. Misalkan contohnya div class dev ya, ini ya. Kemudian di dalamnya ada span, kemudian di dalamnya ada have, dan seterusnya. Ini kan bentuknya seperti hierarki gitu ya, teman-teman. Oke, tadi ingat tanggal beritanya ya, tanggal beritanya itu berada di mana? Berada di tag span. Tapi ingat bahwa kita kita ingin mencari lebih dalam lagi dari variabel $berita tadi ya, $berita tadi, yang $berita ini isinya adalah semua gitu ya, semua informasi yang berada di dalam tag li ini. Kemudian kita ingin mencari lebih khusus gini ya, lebih detail di sini. Maka di sini caranya adalah $berita find, menggunakan metode find lagi gitu ya. Yang dicari apa? Tag span gitu ya, tag span yang mempunyai nama kelas adalah labdate f11. Kemudian di sini kalau kita mau mengambil konten yang ada di dalamnya, nah itu kata kuncinya adalah ,0 di sini. ,0, kemudian yang diambil apa di sini ya? Inner text. Inner text itu maksudnya apa? Inner text itu adalah
teks ya, teks yang berada di dalam suatu tag, teks yang berada di dalam suatu tag gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini, saya kembali lagi ke sini dengan bantuan magnifier ya. Tadi tanggal ya, yang mau kita cari adalah tanggal. Ini saya sorot di sini. Nah ini ya, kita lihat teman-teman ya, ini ya, span class lab date F11 yang warna hitam ya, ini adalah teks. Dia dinamakan inner text karena kenapa dia dinamakan inner text? Kita bisa lihat teman-teman, karena dia diapit ya, karena dia diapit oleh tag span di sini. Ya, ini kan span awalnya ya, pembukanya, kemudian ini adalah penutupnya, inner text ya, berarti dia teks yang berada di dalam suatu tag. Seperti itu maksudnya. Saya kembali lagi ke slide-nya gitu ya. Kemudian judul berita gitu ya, judul berita sama konsepnya seperti tanggal berita, berarti dolar berita, memakai function, pakai function atau method find. Kemudian informasinya tadi itu ada di tag H2. Kenapa dia tidak ada nama kelasnya ya? Memang tadi kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, kita lihat lagi bagian judul. Nah di sini ya, nah di sini memang tidak ada nama kelasnya teman-teman ya. Ya udah, kalau memang tidak ada nama kelasnya ya tulis saja H2 seperti itu. Kemudian di sini juga memakai inner text ya, jadi di sini juga pakai inner text. Kemudian link berita dolar berita find, kemudian A,0 herf. Nah kenapa herf? Karena kita lihat lagi di sini teman-teman gitu ya. Nah ini ya linknya ya, linknya ini kan ini ya, https bla 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 per detik bla 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 dan seterusnya, tim junior gitu ya. Nah ini informasi linknya ini berada di komponen herf di sini dalam tag A, sehingga di sini yang kita ambil adalah herfnya ya. Gitu teman-teman. Saya kembali lagi ke slide-nya. Kemudian di sini kita echo biasa ya, kita cetak biasa di sini teman-teman. Ya, setelah itu jangan lupa di dolar plus plus. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Coba saya tunjukkan langsung di sini teman-teman. Saya sudah membuat sebelumnya gitu ya. Coba kita refresh dulu. Untuk ini halaman aslinya ya teman-teman ya, halaman aslinya kita refresh dulu. Nah kemudian masuk ke sini ya, ini juga akan coba saya refresh. Nah kita lihat ya beritanya ya, Barcelona ikut incar Thierry Henry untuk gantikan Setien. Di sini ya kita lihat bersama-sama, mungkin saya besarkan dulu ya. Barcelona juga incar Thierry Henry untuk gantikan Setien, sama. Kemudian kita bisa, mungkin saya perbesar lagi teman-teman. Nah, tanggalnya sama ya, 16 Agustus jam 1 pagi. Kebetulan ini saya merecord ini jam 1 pagi teman-teman. Link beritanya ya, coba kita lihat, kita buka satu ya, kita lihat di sini, kemudian kita bandingkan di sini. Ternyata sama ya, berarti proses crawling kita di sini sudah berhasil teman-teman. Silahkan teman-teman ya, nantinya kalau memang kalian ada kesulitan, silahkan kalian bisa dicoba di rumah kalian masing-masing. Jika kalian ada kesulitan
saya feel free teman-teman, silahkan kalian bisa kontak saya melalui email, ataupun yang punya nomor WhatsApp saya bisa bertanya melalui WhatsApp juga boleh di sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, masih berkaitan dengan detik ya, cuma di sini situsnya berbeda ya, yaitu di sini pakai detik search di sini ya. Kemudian di sini silahkan kalian melakukan eksperimen pada fitur search engine-nya, pelajari pola pencarian pada address bar, dan kemudian buatlah form sederhana seperti contoh berikut ya. Mungkin saya akan langsung masuk ke bagian ini aja ya teman-teman ya, biar kalian tahu secara langsung. Di sini detik search ya, saya masuk ke detik search di sini. Nah, di sini contohnya ya teman-teman ya, contoh sederhananya buat tampilan sederhana seperti ini aja. Di sini lah ceritanya adalah seperti ini. Kita mau membuat ya semacam cloningannya gitu ya, cloningannya dari detik search ini ya. Jadi silahkan nanti kalian coba eksperimen ya. Misalkan contohnya saya memberikan status ya, status corona di Surabaya, enter. Nah, silahkan nanti teman-teman lakukan ini ya, eksperimen beberapa kali, melakukan kata kunci di sini misalkan ya, menginputkan berbagai macam keyword, jangan cuma satu gitu ya. Dan juga nanti setelah itu coba lihat baik-baik gitu ya pola yang ada di address bar ini ya, pola pencarian yang ada di address bar ini. Silahkan kalian lihat, kalian amati baik-baik, kalian analisis baik-baik gitu ya, karena di sini nanti penting untuk membuat tugas ini gitu ya. Tadi ya itunya kata kuncinya adalah status corona di Surabaya. Di sini saya coba biar tidak saya salah ketik ya, saya copy, kemudian saya paste di sini, kemudian saya search. Nah, yang wajib kalian crawling gitu ya, yang wajib kalian crawling yang pertama adalah image-nya ya, image-nya adalah image ini. Kemudian judulnya ya, dan juga linknya. Nah, ini kalau kita lihat sama ya hasilnya ya, klub tolak bla bla bla, ini ya klub tolak, kemudian suami satu pedagang positif COVID-19. Di sini juga suami satu pedagang positif COVID-19 di sini ya. Kalian yang harus kalian crawling itu ada 3. Yang pertama adalah gambar ya, kemudian judul, dan juga alamat dari beritanya ini. Sehingga kalau di program yang nanti harus kalian kerjakan, tugas yang harus kalian kerjakan, jika saya mengklik judulnya di sini, saya klik judulnya, maka dia akan diarahkan ke berita aslinya di sini. Nah, seperti ini contohnya. Begitu ya teman-teman ya. Silahkan nanti jika kalian sudah mencoba gitu ya, mencoba yang tadi awal di detik yang sepak bola tadi sudah berhasil, kalian bisa kerjakan latihannya atau tugasnya. Kemudian jangan lupa untuk upload di ULS ya, punya dengan format seperti ini, nrp underscore nama pendek underscore tugas 2.zip. Jadi semua file yang berhubungan dengan tugas itu di zip bersama ya. Keterlambatan upload dengan alasan apapun, sekali lagi teman-teman, akan menyebabkan nilai kalian 0 ya. Jadi tolong kalian mohon perhatiannya baik-baik ya teman-teman ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, jangan upload mepet-mepet sesuai dengan deadline-nya. Deadline-nya
kapan Pak? Ya silahkan cek sendiri di ULS di sini. Ya, oke teman-teman, sekali lagi jika kalian ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menghubungi saya melalui email ataupun WhatsApp jika kalian punya nomor saya. Kemudian selamat belajar teman-teman dan selamat mengerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di pertemuan minggu ketiga, Rabu minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata di sini. Salam sehat untuk kalian semuanya.